Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Rizky dari jurusan Sosiologi 2018 Universitas Sriwijaya. Di sini saya akan memaparkan hasil review tugas saya yang berjudul Keterlibatan Masyarakat dalam Pemetaan Sosial. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu apa itu pemetaan sosial masyarakat. Pemetaan sosial masyarakat yaitu alat pemetaan jaringan sosial masyarakat yang berisikan satuan penggunaan fasilitator yang akan digunakan untuk menuntun para sukarelawan untuk mengidentifikasi daftar, menganalisis, dan memilih kelompok sosial yang berpengaruh dan orang-orang yang berpengaruh dalam komunitas mereka. Nah, di sini ada contoh proyek Teknopan Jikuago. Nah, di dalam proyek Teknopan Jikuago ini ingin melihat bagaimana tinggi atau rendahnya penyelidikan keluarga berencana yang dibutuhkan untuk keluarga berencana di Benin. Proyek ini menggunakan analisis jejaring sosial untuk mengidentifikasi komunitas baru yang paling berpengaruh dan terhubung serta menjadi pengaruh jaringan laki-laki dan perempuan pada keyakinan, kesuburan, sikap, niat, dan perilaku yang berkaitan dengan keluarga berencana. Intervensi dengan aktor-aktor utama dalam sosial individu jaringan sosial, norma sosial, serta struktur jaringan itu sendiri untuk mempromosikan tindakan yang menarik, memungkinkan orang untuk mengenali diri sendiri, bagaimana dan sikap yang dapat memungkinkan orang untuk mempengaruhi kesehatan reproduksi dan keluarga berencana tersebut. Nah, di sini ada suatu langkah-langkah untuk melakukan kegiatan pemetaan sosial komunitas yang dilihat dari prosesnya. Bagian pertama adalah pengenalan dengan masyarakat. Langkah pertama adalah perkenalkan diri dengan orang penting atau orang yang berkuasa di desa tersebut. Langkah dua, jelaskan tujuan dan strategi dari Teknopan Jikuago guna mengutamakan masyarakat dalam berpartisipasi melalui kelompok-kelompok sukarelawan dan orang penting. Langkah ketiga, berbicaralah tentang strategi komunikasi untuk mobilitas sosial. Langkah keempat, tanya kepada kepala desa untuk mendapatkan izin bertemu dengan perwakilan masyarakat dan diskusi. Langkah kelima, rencanakan pertemuan bersama perwakilan masyarakat dan perwakilan dari kelompok yang diundang agar dapat saling melengkapi. Langkah keenam, catat dan rekam pertanyaan dan jawaban sebelum berterima kasih kepada partisipasi mereka yang telah memberi waktunya. Bagian kedua adalah mempelajari tentang kelompok-kelompok yang berpengaruh, yaitu kita harus mengidentifikasi, deskripsi, dan analisis kelompok di desa. Langkah pertama yaitu perkenalan diri dan proyek. Walaupun sebagian orang sudah mengetahuinya, jelaskan apa yang ingin kamu paparkan. Langkah kedua, mintalah peserta untuk aktif mendaftar kelompok yang ada bersama masyarakat. Langkah ketiga, jelaskan kepada masyarakat kalau kamu akan menggunakan kotak-kotak untuk menggambarkan dan membandingkan daftar kelompok. Langkah keempat, setelah menyusun seluruh kelompok, jelaskan berdasarkan aktivis untuk melengkapinya. Langkah kelima yaitu berterima kasihlah pada semua yang telah berpartisipasi. Tanyakan jika ada yang ingin mengajukan pertanyaan. Bagian ketiga yaitu memahami dinamika sosial mempengaruhi masyarakat melalui pemetaan. Langkah pertama adalah perkenalkan diri dan tunjukkan proyek. Sama saja sih seperti yang tadi. Nah, dan langkah yang kedua adalah tanya pada kelompok untuk membedakan dua grup berdasarkan jenis kelamin untuk mengembangkan peta, menggunakan data atau bahan yang telah disediakan. Langkah ketiga yaitu setelah kelompok disesuaikan untuk peta, ambil setiap peta satu persatu dan memberikan semangat kepada partisipan untuk diskusi mereka. Langkah keempat yaitu berterima kasih kepada semua partisipasi dan tanya mereka apakah mereka suka atau tidak dengan kegiatan yang kita laksanakan. Kelompok yang terpilih dan orang yang berpengaruh bersamaan dengan melakukan kegiatan memilih kelompok, jejaringan masyarakat, memberikan daftar perbandingan perbedaan kelompok yang terdapat di desa, mengikuti yang pertama adalah pengaruh, yang kedua konektivitas, yang ketiga
pertemuan berkala. Yang keempat, besar kecilnya grup. Yang kelima adalah umur atau lamanya kelompok. Bagian 2, bertemu dengan pemimpin kelompok dan anggota kelompok untuk mencari keterlibatan mereka dalam kegiatan serta mengidentifikasi katalis kelompok yang dilatih untuk menggunakan bahan percakapan refleksi. Bagian 3 yaitu identifikasi dan memilih orang penting yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.